gaji saya bahkan untuk diri saya sendiri bisa dikatakan tidak mencukupi. Yang saya bisa pikirkan saat itu cuma ada dua, yaitu satu, saya merampok supaya saya bisa bayarkan, karena itu. Kembali selamat berjumpa para pemirsa. Nama saya Elvin Bidi. Saya berasal dari Indonesia, tetapi sekarang bermukim di Jakarta dan Kuala Lumpur karena pekerjaan dan juga pelayanan yang kami jalankan. Pada saat ini saya ingin membagikan satu kesaksian dari kami, saya pribadi dan dengan keluarga, untuk satu janji Tuhan yang tentu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sehubungan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Bagaimana kita bekerja dan juga untuk mencari nafkah untuk kebutuhan kita pribadi dan juga keluarga. Dan ini menjadi topik yang sangat penting karena sekarang tampaknya manusia semakin sibuk dan juga harus terlibat di dalam kompetisi yang semakin ketat, karena tampaknya kehidupan kita semakin kompleks, biaya hidup semakin mahal, sementara kesempatan untuk bekerja dan mencari nafkah sangat kurang. Saya berasal dari kampung, di salah satu kampung di Kalimantan. Orang tua saya hanya misionaris, hanya pegawai mision sederhana. Waktu saya tinggal di kampung, saya merasa hidup saya berkecukupan. Karena waktu itu orang di kampung, semua hidup dengan sederhana. Jadi saya tidak melihat perbedaan yang berarti walaupun ada beberapa keluarga kaya. Tetapi pada saat saya melanjutkan sekolah, pergi ke Jawa, bertemu dengan anak-anak yang datang dari berbagai kota besar di Indonesia. Bahkan sebagian datang dari keluarga yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Baik dari pejabat maupun juga pengusaha besar. Saya mulai melihat bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya untuk hal-hal yang saya inginkan. Bahkan pada saat-saat yang saya rasa harus saat itu juga dipenuhi. Saya tidak punya uang saku untuk pergi ke store dan jajan, ya, membeli makanan atau minuman yang saya inginkan seperti yang teman-teman saya lakukan. Saya tidak bisa punya baju yang baru setiap saat, bahkan yang branded, yang punya merek, atau mungkin sesuai dengan tren mode saat itu. Saya mulai merasakan bahwa ada banyak kebutuhan yang saya tidak miliki. Setelah saya berkuliah, bahkan mulai bekerja, saya mulai melihat kenyataan hidup bahwa untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak murah, kita harus bekerja. Dan untuk bekerja tidak mudah. Pada saat saya mendapatkan pekerjaan saya yang pertama, saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun lamanya setelah saya menamatkan kuliah. Dan untuk menamatkan kuliah saya membutuhkan waktu 7 tahun. Karena saya sempat keluar dari sekolah karena kekurangan biaya. Jadi, saya mendapatkan satu kenyataan pahit dalam kehidupan bahwa untuk memenuhi kebutuhan kita yang sekarang semakin banyak, tidak mudah. Harganya mahal. Ada statement yang mengatakan bahwa nothing is free in this world. Tidak ada yang gratis dunia ini. Semua harus dibeli. Kemudian juga, untuk mendapatkan pekerjaan kita harus memenuhi kualifikasi. Tidak bisa hanya, saya mau bekerja, Pak. Harus punya pendidikan, punya diploma, punya ijazah. Dan untuk mendapatkan pendidikan, sebagian negara memberikan pendidikan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tetapi sebagian harus dibayar dengan mahal. Saya rasakan pahitnya perjuangan hidup itu. Dan pada saat mendapatkan pekerjaan pun, seringkali gajinya tidak mencukupi atau mungkin pas-pasan saja untuk bertahan hidup. Jadi saya mulai dengan banyak keraguan dan kepahitan. Saya masih ingat untuk mengembalikan perpuluhan 10%, itu langsung saya sisihkan setiap menerima gaji, dan juga dengan persembahan 5%. Saya ingat, saya mulai dengan komitmen 15% total perpuluhan dan persembahan. Saya ingat waktu itu, bos kami, branch manager, kebetulan juga dari gereja yang sama, gereja Advent. Waktu dia lihat gaji saya, yang saya langsung potong untuk perpuluhan dan persembahan, dia berikan komen, "Wah, kamu berikan juga besar ya." Saya dalam hati, loh, gajinya bos kan lebih besar dari gaji saya. Kenapa dikatakan saya berikan besar untuk perpuluhan dan persembahan? Tetapi yang menjadi kenyataan adalah dalam kehidupan saya saat itu, untuk memenuhi kebutuhan saya secara pribadi tidak mudah. Hanya pas-pasan saja. Bahkan saya harus tinggal di tempat yang tidak memadai sebenarnya.
sampai saya harus menumpang di tempat kamar kos yang teman saya sewa. Karena yang saya bisa penuhi dengan gaji saya itu sangat sederhana dan dalam lingkungan yang tidak memadai atau kurang memadai. Bahkan pengalaman pahitnya adalah dalam 2 tahun pertama saya harus hidup dengan gaji yang hanya sedikit di atas minimum wages. Upah untuk buruh kasar, padahal saya tamatan dari universitas. Nah, setelah beberapa saat saya mulai menggerutu, mulai protes dengan Tuhan. Tuhan, saya bekerja dengan keras. Saya setia kepada Tuhan, saya tidak bekerja pada hari Sabat. Saya ingat mengembalikan perpuluhan dan persembahan. Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Dan pertanyaan itu semakin sering saya katakan di dalam hati saya. Sampai akhirnya saya tiba di satu titik di mana apa yang menjadi pertanyaan saya itu menjadi protes keras kepada Tuhan. Karena pada saat itu saya sudah memiliki seorang sahabat dekat, dan kami sudah rencana untuk membina hubungan keluarga. Dia katakan setelah kita sekian tahun bersama-sama, tidak pernah ada rencana untuk segera meresmikan hubungan ini. Dan saya katakan, saya tidak bisa membuat rencana yang pasti karena gaji saya, bahkan untuk diri saya sendiri, bisa dikatakan tidak mencukupi. Bagaimana saya harus meminang seorang gadis kepada orang tuanya dan menjamin bahwa saya bisa mencukupkan kebutuhan anaknya, yang tentu mereka sangat sayangi. Jadi akhirnya, sahabat saya itu mengatakan, kalau begitu kita break dulu dari hubungan ini, saya lanjutkan sekolah saya dulu ke luar negeri. Jadi saya punya rasa sakit hati sekali. Tuhan, ini tidak adil. Saya sudah berusaha dengan keras, saya bekerja, bahkan ada beberapa tawaran dengan gaji pada saat itu saya ingat 5 kali lipat dari gaji saya yang hampir minimum wages ya. 5 kali lipat. Ada 2 kali kesempatan saya tolak karena harus bekerja pada hari Sabat. Jadi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya sudah setia untuk menurut hukum Tuhan. Saya setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan. Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Saya ada rasa marah karena pada saat itu kekasih saya meninggalkan saya. Dan kemudian saya menunjukkan jari saya. Tuhan, itu saudara saya melanggar hari Sabat. Saya tahu. Tapi pekerjaannya sangat bagus, gajinya besar. Oh, yang sebelah sana lagi, dia juga saya tahu tidak setia mengembalikan perpuluhan. Itu yang saya dengar. Tapi sekarang dia bisa sudah memiliki kendaraan yang baik. Saya masih naik dan turun dari bus umum. Jadi pada saat itu saya mulai meragukan janji Tuhan. Dan saya melihat Alkitab sudah ketinggalan zaman. Dan tanpa sadar ini membawa pikiran saya kembali membanding-bandingkan dan akhirnya membuat saya mulai melangkah lebih jauh ke dalam dunia. Tetapi akhirnya saya bersyukur karena sejak itu kurang lebih beberapa bulan saya dapat pekerjaan yang jauh lebih bagus. Saya ingat waktu itu saya mendapatkan gaji 6 kali lipat. Bayangkan, wah saya sudah mau melompat kesenangan karena bayangkan kalau gaji Anda contohnya 2.000 ringgit, tiba-tiba 6 kali lipat jadi 12.000 ringgit. Wah, Anda pasti bingung dengan uang sebanyak itu. Karena walaupun mungkin kecil untuk orang yang lain yang penghasilannya contohnya 50.000, tetapi 6 kali lipat, saudara. Tetapi karena situasi seperti ini membuat saya lupa diri. Akhirnya saya jatuh ke dalam kehidupan malam. Tanpa sadar sedikit demi sedikit saya semakin jauh daripada Tuhan. Saya masih datang ke gereja, saya masih berbakti, saya masih mengembalikan perpuluhan dan persembahan dengan setia, saya membantu ibu saya membantu menyuruhkan adik saya. Tetapi hati saya semakin jauh daripada Tuhan, dan kehidupan saya semakin jauh dari kehidupan yang Tuhan inginkan. Sampai akhirnya saya menyadari setelah beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun waktu itu, dalam kehidupan seperti itu, saya melihat bahwa betul sekarang saya mendapatkan uang yang lebih banyak, penghasilan yang lebih baik, karir yang lebih bagus, posisi yang mungkin lebih terhormat, saya bisa banggakan. Tetapi hati saya merasa kosong. Ternyata saya dapati satu kenyataan bahwa uang bukanlah segalanya. Memang kita membutuhkan uang untuk kehidupan, tetapi itu bukan yang pertama dan bukan yang terutama. Yang kita butuhkan adalah jaminan, kasih, dan keselamatan Tuhan bagi kita setiap hari. Kita percaya pada jaminan bahwa Dia akan memelihara kepada kita. Dan kita, pada saat bekerja, pikiran kita tidak seharusnya memikirkan berapa gaji yang saya terima, berapa penghasilan yang saya terima. Yang penting adalah
bahwa saya menyelesaikan pekerjaan saya sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk berkat bagi sesama. Kita bisa lihat ini dalam kehidupan dan teladan dari Yusuf. Dan ini menjadi salah satu tokoh penting bagi saya. Pada saat saya kembali melihat kehidupan saya dan kembali belajar untuk mencari tahu apa sebenarnya rahasia sebenarnya di dalam kehidupan kita, di dalam karir kita, dalam usaha kita memenuhi kebutuhan hidup. Singkat cerita, di tahun 1998, saya memutuskan bahwa saya harus kembali kepada mimpi saya pada saat saya masih kecil, ingin menjadi seorang misionari. Waktu itu saya tidak punya ide yang banyak apa yang saya lakukan. Dan saya melihat bahwa uang bukanlah berkat bagi saya. Karena begitu Tuhan membukakan kesempatan saya mendapatkan penghasilan yang berlipat-lipat. Saudara, waktu saya katakan tadi gaji saya 6 kali lipat, pada saat saya mendapatkan posisi itu, saya bisa mendapatkan juga side income dalam jumlah yang kurang lebih sama. Jadi bisa tiba-tiba 10 kali lipat penghasilan saya. Tetapi itu membawa saya lebih jauh daripada Tuhan. Akhirnya saya memutuskan pada saat Indonesia, khususnya negara-negara Asia, menghadapi krisis ekonomi, saya tinggalkan pekerjaan saya, dan saya mulai melayani. Gaji saya, penghasilan saya, atau bisa dibilang bukan gaji lagi, tapi uang saku, menurun drastis. Tadinya saya sudah punya handphone. Di zaman itu handphone adalah barang langka, bukan sekarang ini ya, yang semua orang punya handphone bahkan lebih dari satu. Saya harus jual satu persatu. Karena sudah tidak sanggup saya memenuhi kebutuhan untuk membayar installment dan biayanya setiap bulan. Saya mulai dengan pelayanan sederhana. Tapi saya tidak punya apa-apa. Saya harus menumpang di rumah sahabat saya, karena dengan uang saku yang diberikan dari pelayanan yang saya berikan, yang saya lakukan saat itu, tidak cukup untuk membayar uang kos atau rental ya setiap bulannya. Tetapi saya merasakan kedamaian yang bertahun-tahun itu sudah hilang. Kemudian saya lanjutkan pelayanan itu bulan demi bulan sampai tahun. Akhirnya saya menemukan pasangan hidup dan menikah. Pada saat itu kami punya komitmen untuk terus menjalankan pelayanan ini dari rumah tangga kami. Dan komitmen kami saat itu adalah satu orang akan tetap fokus ke pelayanan misioneri yang kami lakukan dari rumah tangga kami, entah ada uang saku atau gaji ataupun tidak. Dan hanya satu yang mencari nafkah. Dan konsep ini biasanya kita masih percaya, tetapi sekarang saya tahu bahwa mencari nafkah bukanlah konsep Alkitab. Konsep kita bekerja bukan untuk mencari nafkah. Konsep kita bekerja adalah untuk pelayanan, untuk keselamatan. Saya akan terangkan nanti di bagian berikut. Jadi pada saat itu kami mulai melihat kira-kira siapa yang punya kesempatan lebih baik untuk fokus di pelayanan, siapa yang akan fokus ke dunia profesional. Karena kami sama-sama punya hati yang besar untuk pelayanan, dan kami sama-sama punya pelayanan, dan saat yang sama kami juga sudah bekerja sebagai seorang profesional. Akhirnya kami putuskan, saya juga lupa bagaimana detailnya, istri saya yang pada saat itu meneruskan bekerja di profesional, dan saya akan lebih fokus kepada keluarga dan pelayanan. Tetapi tentu zaman sekarang, bahkan di tahun 2000 awal, karena kami menikah pada saat itu, hampir bisa dikatakan tidak mungkin satu keluarga bertahan hidup apabila hanya satu orang yang bekerja. Biaya hidup di kota besar sangat mahal. Dua-duanya suami dan istri harus bekerja. Jadi pada saat hanya satu orang yang bekerja mencari nafkah, dan saya waktu itu fokus untuk pelayanan, tidak mudah bagi kami untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami harus tinggal di rumah kontrakan yang sangat kecil. Apalagi setelah anak kami lahir. Tetapi komitmen kami saat itu adalah kami akan fokus terus meneruskan pelayanan. Dan pada saat kami menikah, saya sudah dan istri akhirnya memutuskan kami akan tiba di tingkat mengembalikan perpuluhan dan persembahan 20%. Jadi 10% persembahan dan perpuluhan, 10%-nya persembahan. Itu komitmen yang kami jalankan. Karena kebutuhan pelayanan kami waktu itu bersama dengan anak muda, ada dana yang kami perlukan untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Akhirnya kami naikkan komitmen menjadi 21%. Setelah berapa waktu naik ke 22, 23, 25, 30, 35, sampai ke 40%. Dan ingat, yang bekerja tetap hanya satu orang. Tidak mudah bagi kami untuk menyesuaikan diri,
Tetapi semuanya tetap bisa berjalan dengan baik. Sampai satu ketika kami tiba di dalam satu kenyataan hidup yang sangat pahit. Dan saya percaya ini menjadi pergumulan orang di zaman sekarang yang sangat lumrah. Dengan mudahnya kartu kredit ditawarkan, dengan mudahnya pinjaman-pinjaman pribadi tanpa agunan dari bank, soft loan ya. Bahkan sekarang ada pinjaman dalam aplikasi, di dalam sosial media. Banyak orang terjebak dalam hutang. Kami pun tanpa sadar saat itu terjebak dalam hutang. Dan situasi itu kami alami di tahun 2006. Hutang yang harus kami bayar pada saat itu sama besarnya dengan gaji istri saya. Kami sudah tidak tahu bagaimana mencari jalan keluar. Saya ingat saya mencoba bicara dengan sahabat saya hanya untuk mengeluarkan isi hati. Saya katakan, bro, tolong doakan. Kami punya masalah dengan hutang. Saya tidak tahu bagaimana mencari jalan keluar. Terus dia tanya, berapa jumlah hutangnya? Saya katakan 1 angka. Dia bilang, bro, angka itu sangat kecil. Itu gampang diselesaikan. Kamu tahu kan dulu saya juga dikejar-kejar oleh hutang dari pihak bank karena hutang kami yang sangat besar. Sampai mobil saya ditarik. Kemudian saya katakan kepada sahabat saya, bro, itu jumlah ada minimum payment setiap bulannya. Sama besarnya dengan gaji istri saya. Jadi kalau kami bayarkan itu, kami tidak ada makan sama sekali. Tidak bisa beli makanan, tidak bisa untuk biaya kehidupan. Dan itu hanya 1 bulan yang terus akan berlanjut selama bertahun-tahun. Wah, kalau gitu saya juga tidak tahu bagaimana situasinya. Dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Saya mencoba mencari jalan keluar, memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Yang saya bisa pikirkan saat itu cuma ada 2. Yaitu, 1, saya merampok. Supaya saya bisa bayarkan. Karena itu logikanya. Nggak mungkin lagi saya mencari pekerjaan yang gajinya tiba-tiba sebesar itu. Atau kedua, saya bunuh diri saja, akhiri hidup. Itulah solusi yang paling gampang. Tetapi untungnya Tuhan mengingatkan saya bahwa jangan khawatir. Apapun juga masalah yang dihadapi, saya akan membantu kamu. Tetapi syaratnya percaya dan menurut. Akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah menghadapi tembok masalah yang saya tidak bisa dan tidak bisa melihat solusi di balik tembok itu. Saya sudah putus asa, saya hanya bisa datang kepada Tuhan, memohon ampun dan minta pertolongan Tuhan. Ternyata jawabannya sangat sederhana. Tuhan hanya katakan, datang kepadaku, serahkan masalahmu, dan aku akan menukarkan beban kehidupanmu dengan beban yang ringan daripadaku. Itu yang Yesus katakan di dalam Matius 11. Kita tahu pasti ayat itu, ayat 28-30. Undangan Yesus datang kepadanya dengan beban kehidupan kita. Setelah saya doakan, memang tidak ada jawaban dengan supranatural yang tiba-tiba ada setumpuk uang untuk menyelesaikan. Tetapi Tuhan memberikan ide. Kenapa tidak datang kepada pihak kreditur, kepada pihak bank, minta jalan keluar penyelesaian. Dulu saya pernah bekerja juga pertama kali di institusi keuangan. Jadi saya datangi mereka, saya minta untuk mereka membantu memberikan keringanan. Saya jelaskan situasinya. Akhirnya, pihak bank, beberapa bank yang saya harus datangi satu persatu saat itu, mereka mau membekukan kami punya pinjaman, kemudian mereka mengatur kembali pembayarannya sesuai dengan kemampuan kami. Mereka juga membekukan bunga hutang atau rate-nya, dan juga mereka memberikan diskon. Setelah semua kreditur saya hubungi, akhirnya kami sepakat dengan satu jumlah yang kami sanggup untuk cicil. Jadi setiap bulan saya membayar hutang kami yang sekarang sudah tidak membengkak, karena bunganya sekarang sudah dibekukan. Saudara, saat yang sama tidak lama kemudian, istri saya juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar. Jadi kami bisa selesaikan hutang ini sedikit demi sedikit. Dan akhirnya 2012, bulan Maret, saya masih ingat, saya bisa menyelesaikan hutang kami semua. Saat itu saya belajar bahwa sesuai firman Tuhan, jangan berhutang. Jika ada keperluan, datang kepada Tuhan. Jangan datang meminjam kepada orang lain. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Dan pelajaran kedua saya dapati adalah percaya kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Tapi masih ada masalah yang kami hadapi. Kebutuhan hidup kami tetap sama, bahkan meningkat. Kami butuh rumah, kami butuh kendaraan, kami butuh juga biaya untuk sekolah anak. Karena selama ini konsentrasi selama kurang lebih 6 tahun untuk membayar hutang.
Saudara, saya katakan kepada Tuhan begini. Tuhan kan di surga katanya menyiapkan rumah dan tempat bagi kami tinggal. Mohon maaf, bukan rumah, istana katanya. Yang jalannya saja terbuat dari emas murni. Ya, saya bilang, Tuhan, kami perlu kebutuhan kami keluarga untuk rumah, kendaraan, yang tentu saja mobil ya, bukan sepeda motor lagi. Karena kami punya kebutuhan sudah lebih besar, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk pelayanan. Jadi perlu mobil juga, perlu satu van. Kemudian juga perlu beberapa peralatan. Jadi Tuhan, boleh enggak Tuhan bantu kirimkan biaya, uang yang kami perlukan. Kalau perlu Tuhan, boleh ambil emas dari depan istana saya nanti. Tuhan, ambil mungkin ukuran bantal seperti ini, Tuhan jatuhkan ke saya. Tapi jangan kena kepala saya ya, nanti saya mati. Tapi dekat saya supaya saya langsung ambil. Itu saya katakan kepada Tuhan. Karena kami juga butuh rumah Tuhan. Kami tidak sanggup untuk beli dan saya tidak mau lagi berhutang. Saya tidak mau mengambil mortgage dengan bank lagi. Saya sudah belajar jangan berhutang. Kalau Tuhan bisa siapkan istana di surga nanti, yang jalannya dari emas, temboknya dari mutiara, yang tidak tahu berapa itu nilainya, masa Tuhan tidak bisa berikan rumah dan mobil bagi kita di sini? Itu logika saya. Saya menggunakan logika matematika sederhana, sesuai dengan janji Tuhan. Dan saya tidak minta hanya untuk itu. Saya minta juga untuk pelayanan sosial. Saudara, betul saja. Tidak lama setelah itu, Tuhan bukakan jalan, kami bisa dapat rumah. Dan waktu saya minta rumah, kami punya hanya satu anak, jadi kami butuh 2 kamar tidur. Saya sekarang tidak minta hanya rumah dengan 2 kamar tidur. Satu untuk saya dan istri, satu untuk anak. Saya minta Tuhan minimal ada 3 kamar tidur. 4 kamar tidur. Satu untuk saya dengan istri, satu untuk anak saya, satu untuk keluarga saya, dan satu untuk siapapun orang asing yang membutuhkan tempat tinggal. Karena Matius 25 Tuhan katakan apa? Ciri-ciri orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang mau menolong sesama, termasuk memberikan tumpangan kepada orang asing. Dan rumahnya, toh saya hanya minta kepada Tuhan. Jadi saya ingatkan diri saya pada saat memohon kepada Tuhan, tolong Tuhan siapkan juga tempat bagi saya bisa menolong orang asing. Saudara tahu, kami dapat rumah dengan 8 kamar tidur. Kami tidak keluarkan uang 1 rupiah pun atau 1 dolar pun. Kami juga dapat kendaraan, mobil pertama kami, van dengan jumlah kursi 13. Kalau saya jalan dengan keluarga saya saja, hanya 3 kursi yang kami isi. 10-nya kosong. Kenapa kami minta mobil yang besar? Karena untuk pelayanan dengan tim misioneri yang kami miliki. Jadi dari pengalaman kami, pada saat kami menghadapi kebutuhan hidup yang sangat mahal, semuanya kita harus beli sekarang. Dulu kita mau masak, ambil kayu bakar, hanya pergi ke dalam hutan, kita dapat kayu bakar. Butuh air, kita hanya pergi ke sungai atau ke sumur, bawa, ada air, gratis. Sekarang harus beli air untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, api untuk memasak, semuanya harus beli. Semuanya mahal. Tetapi Tuhan yang sama memenuhi kebutuhan umat-umat Tuhan di zaman Alkitab ini. Tuhan yang sama masih bisa memenuhi kebutuhan kita di zaman modern. Itulah yang menjadi kesaksian kami. Dan saudara, dari penghasilan satu orang tadi, hanya istri saya yang bekerja, kami bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarga dan pelayanan kami. Di satu waktu kami pernah punya lebih dari 20 medical missionary yang tinggal bersama dengan kami dan melakukan pelayanan bersama-sama. Dan saudara, kami juga bahkan bisa melakukan ekspansi pelayanan ke tempat-tempat yang lain. Dan sejak tahun 2010, kami sampai ke komitmen 50% dari penghasilan istri saya untuk pelayanan sosial, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi perpuluhan, persembahan, dan juga dana sosial 50% dari penghasilan istri. Menurut logika manusia, tidak mungkin kami bisa lakukan. Dan saudara, kami tidak punya tabungan. Saya tidak biasa menyimpan uang di rumah untuk investasi, untuk dana pensiun, untuk nanti kalau sakit, saya tidak peduli itu. Karena saya tahu Bapa saya di surga akan memenuhi kebutuhan itu. Dan konsep ini saya pelajari dari Alkitab. Karena Tuhan katakan apa? Kita harus memfokuskan diri, membantu pekerjaan Tuhan dan membantu orang yang lebih memerlukan.
Logikanya begini, saudara. Kalau kita ingin seperti konsep manusia, menyiapkan untuk saat-saat kita menghadapi kesusahan. Contohnya untuk sekolah anak saya, nanti dia akan berkuliah. Saya simpan setiap bulan contohnya 500 ringgit. Saya menabung. Dan itu tentu tidak mencukupi, tapi saya berusaha menabung setiap bulan. 500 ringgit, 500 ringgit. Saya punya tabungan dalam 2 bulan sudah 2.000 ringgit. Kalau saya memfokuskan diri hanya untuk memikirkan diri saya sendiri dan menolong orang lain jika saya ada kesempatan dan mampu, pada saat ada orang yang tetangga datang, anaknya sakit, butuhkan uang, kata, brother, tolong saya, anak saya harus masuk rumah sakit, kecelakaan. Saya butuh 2.000 ringgit. Saya katakan, aduh, saya tidak bisa bantu 2.000 ringgit. Saya ada di dompet ini, ada 100 ringgit saja saya berikan ya. Betul, ada 2.000 ringgit di bank. Tapi 2.000 itu untuk kuliah anak saya nanti. Itu pun tidak cukup, saya harus menabung mungkin 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Anda lihat, sehingga akhirnya kemampuan kita untuk menolong orang lain terbatas. Karena apa? Kekhawatiran kita. Tetapi Tuhan katakan apa? Contoh paling ekstrim di Alkitab adalah janda miskin di Sarfat. Waktu Elia dikirimkan untuk datang ke rumahnya, apa yang Elia katakan? Tolong buatkan saya roti. Buatkan saya makanan. Apa yang janda itu katakan? Wah, tidak bisa saya bantu karena ini uang kuliah anak saya nanti untuk 10 tahun ke depan. Bukan seperti itu kan? Padahal kalaupun diberikan 2.000 ringgit yang tadi kita imajinasikan tabungan kita, kan tidak akan mati. Itu masih kuliah bertahun-tahun ke depan. Tetapi janda itu katakan apa? Hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak, hanya bikin roti 1 kali, kami akan mati setelah makan itu. Jadi itu bukan tabungan, saudara. Itu satu-satunya mereka miliki untuk bertahan hidup untuk 1 hari itu. Besok sudah tidak tahu lagi apakah ada yang dimakan. Tetapi apa yang Tuhan katakan melalui hambanya Elia? Berikan, masak dulu, siapkan untuk saya. Setelah itu, lanjutkan masak untuk kamu dan anakmu. Saudara, ini adalah salah satu contoh ekstrim yang Tuhan katakan. Percaya, dan dia akan cukupi. Dan janda itu percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Selama bertahun-tahun berikut dari masa kekeringan, tepung di dalam tempatnya, dan juga minyak di dalam buli-bulinya, yang hanya bisa 1 kali membuat makanan, tidak pernah habis. Saudara, Tuhan yang sama masih meminta yang sama kepada kita. Agar melalui kebaikan kita, melalui kemurahan kita, kita bisa membantu banyak orang di sekeliling kita. Dan mereka melihat, wah, brother ini baik sekali menolong saya. Bukan karena dia kaya. Dia juga mungkin sama susahnya dengan saya, tetapi masih mau berbagi. Kenapa? Orang akan bertanya-tanya. Kalau orang kaya membantu, sederhana, dia punya banyak. Tapi kalau orang yang hidup pas-pasan, yang susah juga masih bisa membantu, orang akan bertanya. Dan mereka akan selalu berusaha mencari tahu apa rahasianya. Dan kalau rahasianya adalah karena besarnya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang kita sembah, itu pada akhirnya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan keselamatan. Saudara, dari pengalaman ini saya akan memberikan tantangan kepada saudara. Untuk yang mengalami masalah finansial, dan saya percaya ada banyak sekali pemirsa yang mengalami masalah yang sama. Karena saya pun masih mengalami masalah finansial, tidak bebas semua jadi masalah. Tetapi ingat, ada janji Tuhan. Datang dan minta kepadanya. Serahkan semua kebutuhannya. Tetapi saat yang sama, jangan tunggu Tuhan memenuhi janjinya. Saya tunggu dulu ada kiriman uang, baru saya mau kerja. Tidak. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan pada saat ada kesempatan datang untuk menolong, untuk berbagi. Jangan tunda untuk membawakan perpuluhan dan persembahan pada saat Anda datang berbakti. Jangan juga tunda menolong, tunggu Anda punya lebih baru menolong orang yang susah. Seperti janda yang di Sarfat. Dia tidak tunggu itu tepung bertambah, baru dia memasak berikan pada Elia. Dia langsung berikan apa yang ada, bahkan sebelum dia makan. Konsep ini yang Tuhan ingin kita pelajari, agar kita bisa percaya bahwa Tuhan sanggup tidak saja melipat gandakan apa yang kita miliki, tetapi sanggup memberikan pengampunan dan keselamatan nantinya. Karena iman harus bertumbuh. Kalau kita tidak bisa percaya dengan Tuhan mampu memberikan makanan kepada kita, bagaimana kita bisa percaya Tuhan bisa memberikan kehidupan dan keselamatan? Saya ingin memberikan
satu ayat dan kesaksian yang terakhir. Saudara, tentu kita ingin memiliki sesuatu, terutama harta dan uang, yang terus bertambah. Makanya banyak orang suka memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Dan inilah financial system sekarang ini. Membungakan uang adalah satu pekerjaan yang paling mudah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Dan konsep yang sama ada di Alkitab. Kita bisa buka ayatnya di dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Saudara yang punya Alkitab boleh buka ayatnya. Amsal 19 ayat 17. Ini adalah cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Untuk melipat gandakan milik kita. Dikatakan begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dalam bahasa Inggris katakan orang yang miskin, the poor. Saya gunakan ayat ini, saudara, selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang saya mencari kesempatan di mana ada orang yang memerlukan bantuan saya di sekeliling saya. Saya mencari kesempatan itu. Karena saya tahu inilah cara melipat gandakan harta saya. Saya tidak membantu mereka dan mengharapkan mereka bisa membalikan. Tapi saya berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita menolong orang yang susah, Tuhan sendiri akan membalas kebaikan kita. Seperti kita sudah memiutangi Tuhan sendiri. Tentu motifnya bukan supaya Tuhan memberkati saya lebih banyak. Saya sudah tahu bahwa Tuhan sudah memberkati saya begitu banyak. Saya ingin menguji kembali satu ayat dan janji Tuhan dalam Alkitab. Dan itu terbukti. Kami tidak menabung, tidak memiliki simpanan investasi. Tetapi setiap ada kebutuhan, Tuhan selalu cukupkan. Setiap ada kebutuhan yang lain, Tuhan akan cukupkan. Pengalaman ini saya bisa ceritakan banyak sekali cerita. Bahkan dalam sekolah anak kami, Tuhan juga cukupkan. Sekarang anak kami sedang mengambil kelas di dalam graduate school, tingkat master. Saudara, bukan biaya yang murah. Kami tidak punya tabungan. Tetapi pada saat akan enrollment tiba, Tuhan siapkan uangnya. Sekarang saya tidak peduli dengan membuat simpanan atau investasi. Saudara, ada banyak uang di bank, di financial system yang tiba-tiba hilang. Karena seringkali sistem finansial juga tidak memberikan jaminan bahwa uang yang Anda simpan akan tetap aman. Ada banyak perusahaan investasi, perusahaan asuransi yang bangkrut. Anda mau simpan uang di rumah, banyak sekali pencuri dan perampok yang bisa datang. Tetapi saudara, dikatakan apa? Ajakan Tuhan, simpanlah di mana hartamu di surga. Jadi saat ini saya ingin menantang saudara, mulai serahkan masalah Anda kepada Tuhan. Dan mulai lakukan selangkah demi selangkah apa yang Tuhan minta Anda lakukan, yang Anda tahu. Ujilah Tuhan, sedikit demi sedikit. Tetapi apabila Tuhan sudah bisa buktikan satu, lanjutkan dengan yang kedua. Apabila Tuhan juga penuhi janjinya yang kedua, minta yang ketiga. Sehingga iman Anda semakin bertumbuh. Dan kehidupan kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena hidup yang kita yang penuh kedermawanan boleh membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menjangkau lebih banyak jiwa bagi kerjaan surga. Terima kasih untuk waktu yang Anda sudah luangkan mendengarkan kesaksian saya dan keluarga. Mudah-mudahan menjadi berkat, dan mudah-mudahan kesaksian ini juga boleh menjadi kesaksian Anda pribadi dengan keluarga. Sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan, dan semakin banyak orang yang percaya dan boleh diselamatkan. Terima kasih. Tuhan memberkati.